Halo, perkenalkan nama saya Aquilina Astrid Yuniarti, biasanya sering dipanggil Astrid. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura semester 2 dengan NIM S110121211007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Aliyah Nur Aini Hanum Esos MSI. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aliyah yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Pada video ini saya akan membahas 25 teori komunikasi. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada teori behaviorisme oleh John B. Watson, di mana jenis teori ini mungkin sangat sering kita dengar. John B. Watson sendiri merupakan ilmuwan asal Amerika Serikat. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Kedua, ada teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme ini pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada teori informatif, di mana teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyalnya tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Teori yang kelima yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Ada teori nativisme, di mana teori ini dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley. Dan teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, oleh karenanya manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang ketujuh ada teori kognitivisme, di mana teori kognitivisme ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. Teori yang ke-8 yaitu ada teori ketergantungan, di mana teori ini dikemukakan oleh Sandra Bowl-Rockich dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa itu dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses.
di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivasi sosial. Teori yang kesembilan yaitu ada teori inokulasi, di mana teori ini pada mulanya disampaikan oleh McGuire, di mana inokulasi ini dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini juga mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-10 ada teori kultivasi. Teori kultivasi ini merupakan teori yang komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini juga dikembangkan oleh George Gardner. Yang ke-11 yaitu ada teori norma dan budaya, di mana teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Little John menilai ketergantungan seseorang itu dinilai dari jumlah dan sentrasi atau sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Ada teori analisis transaksional, di mana teori analisis transaksional ini merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksud sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Selanjutnya, teori pengharapan nilai, di mana teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media massa terhadap massa dinilai dari kepentingan. Tentu saja dari kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Selanjutnya ada teori struktural fungsional, di mana teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tentunya tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Ada teori diffusi inovasi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada teori standpoint atau teori sikap, di mana Harding dan Wood ini dua teoretikus menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita.
Standpoint ini sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Selanjutnya ada teori komunikasi dua tahap, di mana teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi ini atau teori komunikasi dua tahap ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Ya, ada teori komunikasi administrasi, di mana teori komunikasi administrasi ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksud dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsinya yaitu penerapan teori ini fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada teori komunikasi Lasswell. Teori komunikasi Lasswell ini dicetuskan oleh Lasswell sendiri pada tahun 1948 yang merupakan Lasswell ini teoritikus terkenal yang ikut berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam membentuk suatu teori. Beliau ini menyatakan dalam teorinya bahwa beliau memiliki model komunikasi yang sederhana. Contohnya seperti yang sering kita dengar, yaitu who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Selanjutnya ada teori process view, di mana teori ini merupakan teori komunikasi yang merupakan salah satu teori dari pengembangan diri dalam individu seseorang. Teori ini merupakan teori komunikasi yang dilihat dari kualitas pribadi. Seperti halnya pada Mario Teguh yang berbicara, maka akan banyak orang yang mendengarkan. Dengan kata lain, teori proses view ini dilihat dari siapa yang berbicara. Siapa yang berbicara, dialah yang didengar. Semakin ia berkualitas, semakin banyak orang yang mendengarkan. Sehingga teori ini memerlukan kualitas pribadi terlebih dahulu untuk melanjutkan komunikasinya agar banyak orang yang mendengarkan. Biasanya, teori ini berhubungan dengan kepercayaan pada seseorang. Semakin banyak orang yang percaya dengan orang tersebut, maka semakin banyak orang yang mendengarkan orang tersebutnya adalah teori hipotesis kecocokan. Teori hipotesis kecocokan atau hipotesis matching ini merupakan salah satu teori komunikasi yang dilihat dari segi penampilan seseorang. Nah, dengan kata lain, dalam komunikasi dengan teori ini merupakan gaya komunikasi yang menggunakan ketertarikan melalui fisik. Seperti halnya seorang perempuan yang elegan, ia akan sudi untuk berkomunikasi dengan seorang pria tampan dan kaya sebagai lawan bicaranya. Sehingga dalam teori ini perlu adanya ketertarikan secara fisik dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada teori dialektika relasional, di mana teori dialektika relasional ini adalah salah satu teori komunikasi antar pribadi yang memiliki sifat berbeda dibanding teori lainnya. Dalam teori ini, orang-orang yang membangun relasi kemudian melakukan komunikasi antar pribadi. Dalam hatinya mengalami tarikan konflik. Kemudian, tarikan konflik itulah yang menjadi penyebab dari relasi menjadi selalu ada dalam kondisi cair. Nah, kondisi ini kemudian dikenal sebagai ketegangan dialektis. Orang yang melakukan interaksi merasa terombang-ambing di antara dua kutub relasi. Dua kutub tersebut adalah di antara harmonis dan konflik ataupun juga antara kekerabatan dan permusuhan. Selain itu, teori ini menilai hubungan komunikasi sebagai kemajuan dengan pergerakan yang melaju konstan. Komunikator yang terlibat dalam komunikasi akan merasakan selalu ada dorongan dan tarikan dari rasa ingin dari masing-masing individu yang bertolak belakang. Berikutnya yaitu teori ABX Newcomb.
Pasti kita sering mendengar teori ini, bukan ya? Teori ini merupakan teori daya tarik antar individu pada teori perubahan sikap ketika individu-individu tersebut gagal dalam mencapai keseimbangan ketika berkomunikasi dengan individu lain tentang sebuah objek yang penting. Dampaknya dapat mengubah sikap baik kepada individu maupun pada objek agar terjadi keseimbangan. Semakin individu A tertarik pada individu atau kelompok lain, maka semakin besar perubahan pendapat individu A terhadap posisi individu atau kelompok B. Contohnya, jika kita ibaratkan dengan A dan B, nah, A dan B ini saling menyukai. Sikap A yaitu cuek terhadap penampilan, sedangkan B memiliki sikap yang memperhatikan penampilan. Maka A, B, dan X ini saling bergantungan. Teori yang terakhir atau teori yang ke-25 yaitu teori percakapan kelompok, di mana teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok juga upaya dalam mencapainya melalui masukan anggota, variabel perantara, dan keluaran anggota. Masukan anggota ini dapat dilihat dari segi perilaku, interaksi, dan harapan yang bersifat individu dalam kelompok. Sedangkan variabel perantara ini lebih kepada struktur keanggotaan, kebijakan, dan visi misi suatu kelompok. Untuk keluaran anggota ini merupakan sesuatu yang dihasilkan pada suatu kelompok. Baiklah, ternyata ini adalah akhir dari video yang telah kita buat mengenai penjelasan 25 teori komunikasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. See you.